channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kisah misteri yang berjudul Simpang 3 Gerbang Gaib bagian yang ketujuh. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita lanjutkan ceritanya. 2 hari telah berlalu, Maya dan seluruh keluarganya kini tengah berunding setelah mendapatkan kunci permasalahan yang selama ini terjadi. Namun di lain sisi, ternyata Mugo dan para sekutunya pun telah mengetahui bahwa keluarga Maya kini sudah menyadari kunci permasalahan itu. Kedua kubu itu kini sama-sama dengan menyusun strategi untuk saling menyerang satu sama lain. Mugo masih merasa belum kalah dan masih ingin terus mengincar Zoya agar tempatnya tidak pernah musnah. Sedangkan keluarga Zoya sangat ingin menyudahi semua ini, karena berhadapan dengan iblis sangat menguras energi, baik jiwa maupun raga, serta pikiran terkuras habis. Sifat iblis, jin, dan para sekutunya adalah licik, jahat, dan tentunya senang mengganggu manusia, karena mereka ingin agar manusia ikut tersesat ke dalam api neraka. Maka tipu daya mereka sangatlah menyesatkan. Bila kita lemah imannya, maka manusia mudah untuk diajak bersekutu, seperti halnya dengan Wisnu dan Mugo yang rela bersembah sujud di kaki iblis laknat itu. Sedangkan siksa dari Yang Maha Kuasa amat sangat pedih bagi siapapun pelaku kesyirikan. Na'udzubillah min zalik. Kiai, lalu apa yang kita lakukan sekarang? Zidan membuka percakapan pagi itu. Kiai dan Ahmad sebelumnya sudah berunding bahwa keputusan yang akan Kiai buat kali ini adalah langsung pada intinya, yaitu bersama-sama ke desa Kulonsari untuk langsung menutup Kertotelu. Kiai merasakan tidak ada lagi yang harus ditunggu lagi, sebab memang kini mereka telah mengerti alur dari cerita yang Zoya utarakan. Maka akan semakin cepat mereka bertindak, semakin cepat pula masalah ini selesai. Akhirnya keluarga Zidan pun mengikuti semua yang Kiai rencanakan. Tahap pertama, mereka akan pergi bersama ke desa Kulonsari. Tentunya Kiai tidak akan sendiri, ia akan membawa sebanyak 30 santrinya untuk mengawal semua rangkaian penutupan gerbang itu. Tahap kedua yakni tahap inti. Kiai akan melakukan pengajian bersama dengan membacakan beberapa surat dalam Al-Quran. Lalu Kiai akan mulai membantu Zoya untuk menancapkan keris itu ke salah satu pohon bambu yang ada di Kertotelu. Semua telah menyetujui rencana yang Kiai buat. Zoya pun diberikan sedemikian rupa penjelasan agar ia mengerti bahwa semua tidak ada yang kebetulan, semua adalah jalan Allah, agar Zoya setidaknya jadi jalan untuk menutup simpang 3, sehingga perbuatan para pelaku syirik bisa dihentikan. Zoya pun setuju dan terus diberikan dukungan penuh oleh keluarganya. Insya Allah malam ini kita lakukan semua rencana kita. Yakinlah, semoga Allah memberikan kita hasil terbaik, ucap Kiai yang kemudian diaminkan oleh semuanya. Dasar keparat, apa yang kau lakukan bodoh? Sampai sekarang kau bahkan belum bisa menemukan keris itu. Wisnu mendapatkan bertubi-tubi pukulan. Hingga saat ini ia telah hampir sekarat di tangan Mugoroso.
Ampun, Mbah, maafkan aku. Sejak kemarin itu aku sudah berusaha mencari, namun kau bilang akan menyelesaikannya. Kau pun baru memberitahuku bahwa semua ini berkaitan dengan anak temanku. Wisnu memohon ampun kepada Mugoroso. Jadi kau menyalahkan aku? Kaki si tua itu kini menginjak dada Wisnu yang sedang kesakitan. Bukan begitu, Mbah. Sudah. Sebenarnya aku sudah muak denganmu, tapi aku tidak akan membiarkanmu mati begitu mudah. Aku saat ini masih membutuhkanmu agar semua tujuanku terlaksana. Segera kau jemput istrimu di rumah temanmu itu. Dia kini disembunyikan oleh keluarga Zoya. Bawa dia ke hadapanku. Akan kujadikan dia sebagai umpan agar keluarga gadis kecil itu mengurungkan niatnya untuk melawanku. Perintah Mbah Mugoroso. Wisnu kemudian bangkit dengan tergopoh-gopoh. Wajahnya babak belur akibat pukulan si tua bangka. Apa maksudmu, Mbah? Yolan kini di rumah Maya? Wisnu masih tidak percaya apa yang ia dengar barusan. Benar, mereka menyelamatkan istrimu di Kulonsari saat kau tidak ada. Itu karena kau terlalu bodoh. Semua rencana kita menjadi berantakan. Tukas Mugoroso. Kau selalu bilang aku bodoh, Mbah. Padahal aku telah berusaha menuruti semua yang kau katakan. Wisnu membentak si tua bangka. Kini ia merasa emosi bahwa hasil yang selama ini dia berikan pada Mugo seolah tidak ada artinya. Shh, dasar tidak berguna. Mugo kembali memukul wajah Wisnu. Kau kira ini masalah sepele? Hah? Kris itu kini berada di tangan anak kecil sialan itu. Dan kau tahu apa artinya itu? Kita akan hancur. Sebab dia orang yang nantinya akan menutup simpang 3. Sehingga kawan-kawanku nantinya tidak akan bisa melewati jalan itu. Jelas tua bangka itu. Aku akan hancur. Aku akan binasa. Teriakan Mugo hampir bisa didengar oleh seluruh penghuni desa Kulonsari. Dia berteriak membentak Wisnu dengan sangat keras. Kau yang akan hancur, Mbah. Kau yang akan binasa. Aku tidak. Wisnu kembali melawan. Apa kau bilang? Hahaha. Kau juga akan hancur, Wisnu. Kau akan jatuh miskin tanpa bantuanku. Dasar bodoh. Cepat, kau cari istrimu sekarang juga. Aku sudah muak melihatmu. Jika tak butuh, akan kubunuh kau saat ini juga. Pergi kau. Wisnu kini pergi dengan wajah tidak karuan. Ia diselimuti amarah dan kekesalan sebab Mugoroso selalu meremehkan kemampuannya, selalu tidak menghargai usahanya. Wisnu kini melajukan mobilnya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ia bergegas menemui Yolan di rumah Maya dan Zidan. Hatinya masih dibalut kekesalan dan amarah terlihat dari raut wajahnya yang terus mengerunggut tanpa henti. Ia bergegas menemui Yolan di rumah Maya dan Zidan. Hatinya masih dibalut kekesalan dan amarah terlihat dari raut wajahnya yang terus menggerutu tanpa henti. Sampailah kini Wisnu di rumah Maya. Dan benar saja dari kejauhan dia melihat istrinya sedang menyiram tanaman. Saat terus memandang Yolan, tatapan keduanya bertemu. Yolan sangat terkejut melihat Wisnu dari jauh sedang memperhatikannya. Jauh dalam lubuk hatinya, Wisnu masih sangat mencintai Yolan. Namun karena keegoisan dan keserakahannya, ia malah justru kehilangan Yolan yang baru saja ia nikahi 2 tahun yang lalu. Wisnu keluar dari mobilnya kemudian menghampiri Yolan. Yolan berlari masuk ke dalam. Kemudian Wisnu pun mengejar Yolan. Yolan, buka pintunya! Teriak Wisnu dari luar. Pergi kamu, Mas. Mau apa kamu kesini? Pergi. Yolan sangat gemetar ketakutan. Dia mulai menangis. Buka pintunya, Yolan. Aku ingin bicara, ujar Wisnu dari luar. Pergi, Mas, atau aku akan berteriak agar orang lain mendengarnya, jawab Yolan. Sebentar, Yolan. Buka dulu pintunya.
Wisnu masih belum menyerah. "Sudahlah mas, aku tidak mau bicara lagi denganmu. Pergi sebelum aku lapor polisi. Pergi mas." Tiba-tiba saja terdengar suara seperti jatuh. Hening sejenak, Yolan kemudian melihat di balik jendela Wisnu tergeletak di luar. "Jangan pura-pura kamu mas, bangun dan pergi dari sini, pergi!" Yolan masih berteriak, namun tidak ada jawaban dari luar. Dengan gemetar antara takut dan khawatir, Yolan membuka pintu perlahan. Dilihatnya suami yang ia sayangi terluka parah. Wajahnya penuh dengan luka. Yolan terus membangunkan Wisnu, namun tidak ada reaksi. Yolan menarik tubuh lelaki bertubuh tegap itu agar masuk ke dalam. Yolan masih menggusur tubuh itu, kemudian membawakan air untuk dicipratkan dan diminumkan. "Mas, bangun! Mas Wisnu!" Wisnu perlahan sadar dan membuka kedua matanya. Dilihatnya wajah istrinya sembab dengan tangisan. Saat ingin menyentuh wajahnya, Yolan kemudian tersadar dan segera menjauhkan diri dari Wisnu. Namun Wisnu segera meraih tangan Yolan. "Tunggu," ucapnya. "Lepaskan mas, lepaskan. Tunggu Yolan, beri aku kesempatan bicara." "Tidak mas, pergi sekarang juga mas, atau aku akan..." Kalimat Yolan terhenti saat tiba-tiba Wisnu memeluknya. "Maafkan mas sayang, maafkan mas." Wisnu memeluk erat istrinya dengan tangisan. Yolan seketika diam, tidak berkata apapun. Dia tidak mengerti maksud kata maaf suaminya itu. "Maafkan mas dek." Yolan membangunkan tubuh suaminya dan mendudukkannya di sofa. Dia berlalu mengambil kotak obat. Dioleskanlah beberapa salep di wajah Wisnu. "Untuk apa maafmu mas?" Wisnu hanya terdiam dan termenung. Tiba-tiba Yolan merasakan kembali mual dan muntah-muntah. Wisnu panik dan bertanya. "Kamu kenapa dek?" tanya Wisnu. "Kamu tidak usah bertanya apapun mas, lebih baik sekarang kamu pergi dari sini," ucap Yolan seraya terus bolak-balik muntah. Wisnu keheranan ada apa sebenarnya. Jika ia bertanya kembali, Yolan pasti tidak akan mau menjawabnya. Karena dia pun tahu pasti saat ini Yolan sangat membencinya. Saat Wisnu melamunkan keadaan Yolan, suara ketukan pintu terdengar dari luar. Yolan segera berlari, dia mengintip di balik jendela. Maya dan Zidan sedang ada di luar. Yolan terkejut seketika ia menarik tangan Wisnu dan menyuruhnya ke lantai atas untuk bersembunyi. "Cepat, lari ke atas dulu mas, Maya dan Zidan ada di luar. Aku tidak mau mereka mengira aku bersekongkol denganmu. Cepat!" ucap Yolan berbisik. Wisnu berjalan cepat dengan tergopoh ke lantai atas. Yolan segera membuka pintu. Dilihatnya Maya dan Zidan membawakan ia makanan dan juga buah-buahan. Maya dan Zidan tidak menyadari keberadaan Wisnu karena mobil Wisnu diparkirkan jauh dari rumah mereka. Namun sedikit menaruh curiga saat melihat kotak P3K ada di atas meja. "Itu bekasmu Yol, apa ada yang terluka?" tanya Maya. Iya Mai, aku mual-mual, aku ambil minyak angin saja dari situ." Yolan sedikit gelagapan, tapi Maya dan Zidan sepertinya percaya. "Kamu mau aku antar ke dokter Yol?" Zidan mencoba menawarkan ajakan untuk Yolan, namun Yolan menolaknya. "Maaf, kami baru sempat menengokmu Yol. Keadaan kami beberapa hari ini sungguh melelahkan." Yolan mengangguk mengerti. Dia justru merasa bersyukur karena mereka memberikan tumpangan rumah itu kepadanya. Itu dirasa cukup bagi Yolan. "Ya sudah Yol, kamu ngobrol dulu sama Mas Zidan. Aku akan menaruh ini dulu di kulkas." Maya pergi berlalu meninggalkan mereka.
Maya menata semua buah dan makanan yang ia bawa ke dalam lemari es. Setelah selesai, Maya kembali ke kamar mandi karena merasa ingin buang air kecil. Namun Maya sungguh terkejut saat melihat sebuah tesbak bergariskan 2 merah tanda positif. Maya pun membawanya keluar dengan raut bahagia. Dia harus memastikan lebih jelas semua dari Yolan. "Yol, kamu hamil?" tanya Maya dengan senyum sumringah. Yolan pun menatap Maya dan mengangguk. Maya lantas memeluk Yolan dan mengucapkan selamat padanya. Maya turut bahagia mendengar ini, namun sepertinya Yolan sangat bersedih. "Jangan khawatir, Yol. Aku yakin kamu bisa melewati semua ini kok. Kamu tidak sendirian, ada kita." Maya mencoba memberi semangat kepada Yolan untuk tetap tegar menjalani kehamilan itu sendirian tanpa kehadiran Wisnu. Wisnu terkejut dengan mulut terbuka. Rupanya dari tadi saat di atas ia mendengarkan semua perbincangan mereka di bawah. Wisnu mengukir senyum saat mendengar Yolan tengah mengandung. Namun senyum itu kembali hilang saat dia kembali teringat ucapan Mugo yang mengharuskannya membawa Yolan ke tangannya untuk dijadikan umpan melawan keluarga Zoya. "Apa yang harus kulakukan?" batin Wisnu kini tengah bergelut dengan dirinya sendiri. Maya dan Zidan pamit kembali pulang ke rumah orang tua mereka. Maya hanya menyampaikan agar Yolan menjaga diri baik-baik, dan Maya juga mengatakan kepada Yolan untuk selalu mendoakan dia dan keluarganya, sebab malam ini mereka akan berusaha menyelesaikan semua yang berurusan dengan dunia gaib itu. Yolan pun mengiyakan semua perkataan Maya. "Doaku selalu bersama kalian, Mai. Aku yang harusnya berterima kasih karena kalian mengizinkan aku untuk tinggal di sini," ucap Yolan yang mengantarkan mereka ke halaman depan. Maya dan Zidan kini telah pergi dari rumahnya. Yolan segera berlari masuk untuk menemui Wisnu. Namun saat masuk, rupanya Wisnu telah ada di lantai bawah. "Mas, cepat kamu pergi. Aku tidak mau mereka tahu kamu ada di sini, Mas," ujar Yolan menyuruh Wisnu untuk pergi. "Yolan, kamu hamil?" tanya Wisnu. "Apa pedulimu, Mas? Cepat pergi. Aku tidak mau melihatmu lagi. Kamu hanya memikirkan kesenangan dirimu. Padahal sejak awal aku menikahimu karena kamu sosok yang sangat aku kagumi. Namun sekarang aku tahu sifat aslimu, Mas." Yolan masih kekeh dengan pendiriannya. "Cepat kamu pergi, Mas." Wisnu pun tidak mau lagi berdebat. Siang itu tanpa sepatah kata pun dia pergi meninggalkan Yolan dari rumah Maya. Raut wajahnya terlihat sangat sedih, entah apa yang Wisnu pikirkan. Dia hanya mengutarakan maafnya kepada Yolan kemudian pergi. Yolan hanya menatap kosong punggung suaminya yang mulai tidak terlihat di kejauhan. Saat tiba di rumah, Wisnu telah melihat Mugo duduk di kursi goyangnya di ruang tamu rumah Wisnu. "Dasar bodoh, lagi-lagi kau membuat aku kesal, Wisnu. Aku menyuruhmu membawa istrimu untuk kujadikan umpan bagi mereka, tapi lagi-lagi kau pulang dengan tangan kosong." Si tua bangka menghisap rokok di tangannya dengan kesal. "Aku tak kuasa, Mbah. Istriku tengah mengandung. Lebih baik kau cari cara lain. Jangan kau korbankan istriku." "Berdebah. Dulu kau menyiksanya demi tujuan serakahmu sendiri. Sekarang kau menyesalinya. Haha, sudah terlambat, Wisnu. Kau sudah jauh melangkah bersamaku. Lebih baik segera kau bawa dia untukku sebelum aku bertindak sendiri." Mugo bangkit dari duduknya. Wisnu berlutut menarik kaki si tua dengan erat.
memohon padanya agar dia tidak membiarkan Yolan terlibat dalam semua ini. Wisnu pun menangis dan terus memohon. Mugo tidak menghiraukan semua ucapan dari Wisnu. Dia malah mengancam Wisnu dengan berkata jika dia tak kunjung membawa Yolan ke sisinya, maka nyawanya Wisnu akan berakhir di tangannya. Mugo kini tengah menyusun rencana lain untuk terus berusaha mempertahankan dirinya serta para sahabat terkutuknya itu. Ia kini berencana akan kembali mengirim sesuatu ke kediaman Zoya, sebab ia merasa Wisnu akan gagal untuk membawa Yolan ke sisinya. Maka Mugo menyiapkan rencana cadangan sembari menunggu tindakan Wisnu. Dalam relung hati terdalamnya, Wisnu kini merasakan ada gumpalang sesak yang menyelimuti hatinya. Ada rasa penyesalan yang tidak terhingga atas apa yang ia perbuat kepada Yolan. Wisnu masih menangis jadinya, pikirannya menerawang jauh membayangkan andai saja dia tidak keliru. Mungkin Yolan kini masih di sisinya. Andai saja dirinya tidak serakah akan dunia. Andai saja hari itu ia tidak bertemu dengan Mugo dan terbujuk rayuan menyesatkan itu, pasti saat ini dia tengah bahagia menanti kelahiran si buah hati yang sedang dalam kandungan Yolan. Andai, dan andai. Dasar laki bodoh kau Wisnu, pekiknya dalam hati. Dia masih menyalahkan dirinya sendiri atas semua ini. Wisnu mulai dihantui rasa bersalah yang sangat mendalam. Kini waktu sudah menunjukkan pukul 3 sore. Kiai akan bersiap untuk melakukan penutupan simpang 3 setelah selesainya sholat maghrib nanti. Sekitar 3 jam dari sekarang, maka Kiai memutuskan untuk berkumpul di rumah Eyang Ajim bersama ke-30 santrinya. Kiai berangkat dengan armada bus dari kediamannya. Butuh waktu sekitar 2 jam untuk bisa sampai ke rumah keluarga Zoya. Untuk itu Kiai berangkat dari sekarang agar setelah sampai dia bersama rombongan bisa langsung pergi ke Kertotelu. Sakit, tolong, sakit. Maya seketika tersungkur ke lantai saat sedang berjalan membawakan teh untuk keluarganya sore itu. Dia terus memegang leher dan perut secara bergantian. Maya terus meringis kesakitan. Semua orang panik dengan kondisinya Maya. Namun saat dilihat keadaannya baik-baik saja. Leher dan perutnya tidak ada sedikit pun luka. Ayah, tolong, sakit. Ya Allah, tolong. Maya masih terus berteriak. Zidan pun membawa Maya untuk beristirahat di kamar. Kamu kenapa Bunda? Tanya Zidan. Sakit ayah, seperti ada yang menjerat leher Bunda dengan benang tajam dan menusuk perut Bunda dengan jarum panas, jawab Maya. Tapi sekarang sudah tidak lagi, tiba-tiba hilang begitu saja. Tapi Bunda masih bisa merasakan sakitnya ayah, jawab Maya yang kesakitan. Zidan kembali melihat perut istrinya tidak ada luka apapun, tapi Maya begitu kesakitan. Aneh sekali. Saat Maya masih mengeluhkan sakitnya, Seana lagi-lagi terdengar berteriak dari arah dapur. Nenek kakeknya segera menghampiri karena takut terjadi apa-apa. Astagfirullahaladzim, ucap keduanya bebarengan. Seana pun segera memeluk Eyang Muti. Eyang, Pak, apa ini Pak? Bagaimana bisa ada bangkai ayam di sini? Mereka terkejut saat menemukan seekor bangkai ayam berlumuran darah.
Eyang Aji melihat dari dekat ada benang menjerat leher ayam itu, dan bagian perut ada beberapa jarum yang menusuk. "Tidak bisa dibiarkan, Bu. Tunggu di sini. Bapak akan menelpon Kiai." Eyang Ajim sepertinya tahu sesuatu. Itu bukan kebetulan, melainkan kesengajaan. Tidak menunggu lama lagi, segera Eyang menghubungi Kiai Husen, dan tidak sangka ternyata Kiai sudah sampai di halaman rumahnya. Eyang Ajim segera berlari dan menemui Kiai yang baru saja turun dari bisnya. "Yai, cepat ikut aku." Eyang Ajim menarik tangan Kiai tanpa basa-basi lagi. Ia lalu membawanya ke ruangan dapur. Kiai pun sangat terkejut juga melihat itu. "Ini pasti ulah si Mugo, Yai. Terkutuk manusia itu." Eyang Ajim masih menggerutu tanpa henti. Zidan dan Maya turun dari kamarnya saat ke bawah terlihat semua sedang berkumpul di dapur. Mereka sepertinya tidak mendengar teriakan Seana tadi. "Loh, ada apa, Bu?" tanya keduanya. "Ini, Nak, kamu lihat saja sendiri." Zidan dan Maya sangat penasaran sebab raut wajah mereka seperti khawatir. Dilihatlah, di balik pintu terlihat bangkai ayam di sana. Dengan kondisi seperti itu, Maya kemudian refleks memegang leher dan perutnya. Astagfirullahaladzim. Maya hampir jatuh pingsan, namun masih bisa ditahan oleh Ahmad yang kemudian datang bersama para santri yang masuk ke dalam rumah. "Bu!" ucap Ahmad yang kaget saat Maya sempoyongan. Zidan segera memeluk Maya, mencoba menenangkannya agar dia merasa semua baik-baik saja. "Kenapa, Nak?" tanya Kiai. "Bangkai ayam itu sepertinya ditunjukkan untuk Maya, Yai. Sebab saat dia jatuh tadi, dia merasakan leher dan perutnya sangat kesakitan." Setelah mendengar ucapan Zidan, Kiai segera bertanya, apakah Zoya baik-baik saja. Mereka pun baru ingat kalau si Zoya ditinggalkan sendirian di kamar sedang tidur. Buru-buru Ziana berlari ke lantai atas untuk melihat Zoyara. Namun alhamdulillah Zoya tidak sedikit pun terluka. Dia malah baru saja bangun dari tidurnya. Kembali terdengar suara jeritan Maya dari bawah. Dia kembali merasakan lehernya yang seperti disayat silet kali ini, dan kembali punggungnya panas bagai disiram air mendidih. Maya berguling-guling di lantai dengan terus menjerit. Tidak menunggu lagi, Kiai dan para santrinya segera membacakan ayat-ayat suci. Maya semakin meraung kesakitan. Kini Kiai menyiram tubuh Maya dengan air doa, sedangkan para santri masih terus membantu meniupkan serta membacakan semua ayat-ayat Allah. Dan alhamdulillah setelah hampir 20 menit Maya kembali normal. Tubuhnya berkeringat deras. "Kiai, bagaimana ini? Apa yang terjadi pada mantuku?" Eyang Muti terus membantu Maya dan mengusap-usap seluruh tubuhnya. "Ini santet, Eyang. Sudah jelas bangkai ayam tadi pun adalah objeknya." Ahmad menjelaskan bahwa yang terjadi pada Maya berupa gangguan santet yang dikirim seseorang. "Sudah pasti ini ulah si tua bangka." Eyang Ajim sangat murka saat ini. Zidan dan keluarganya sangat kesal. Kini masalah baru muncul kembali di saat mereka akan berusaha menyudahi semua ini. Namun Mugo sepertinya melakukan perlawanan terlebih dahulu. Ia sangat gigih mempertahankan tempat laknat itu. Kemudian Kiai berkata sepertinya Mugo tahu apa yang akan mereka rencanakan. Tujuannya tak lain adalah membuat kita lengah dan terkecoh.
Ahmad pun kembali mengutarakan pendapatnya yang memperkuat argumen Kiai bahwa sesungguhnya perlakuan Mugo menyerang Maya agar membuat Zoya ketakutan. Dia sengaja agar Zoya tidak mau diajak ke Kertotelu sebab nyawa ibunya kini dalam bahaya. Memang sungguh banyak akal bulus iblis agar terus bertahan dengan cara apapun. Maka dengan adanya kejadian ini, Kiai pun terpaksa menunda rencananya untuk mulai fokus pada kondisi Maya saat ini. Namun Maya bersikeras dirinya tidak mengapa. Kiai harus tetap melakukan semua yang telah mereka rencanakan sebelumnya. Namun Zidan marah dan tidak setuju apa yang Maya katakan. Kini masalah pun semakin besar dan Zidan takut nantinya bukan hanya Maya yang menjadi sasaran si Mugo, melainkan keluarga yang lain. Untuk itu Zidan sepakat menunda rencana awal agar semua tetap aman. Yai, bagaimana kalau kita kembali mengadakan pengajian bersama untuk memagari rumah ini dengan beribu doa, Yai? Ucap Malik yang selalu Kiai ajak untuk bisa diajak bertukar pikiran. Kiai pun setuju dengan pendapat Malik. Mereka akan mulai kembali mengaji malam ini untuk memohon kepada Sang Pencipta agar semua segera selesai dengan baik-baik saja. Sedangkan Mugo saat ini ia sedang tergeletak lemas setelah baru saja 2 kali ia melakukan ritual santet untuk Maya. Rupanya doa yang baru saja mereka panjatkan untuk kesembuhan Maya yang membuat Mugo merasakan kelelahan. Wisnu tidak sengaja melihat kondisi Mugo saat ingin masuk ke rumahnya. Wisnu sungguh tidak menyangka usaha Mugo begitu keras untuk mempertahankan simpang 3 itu. Wisnu berpikir bila dia melakukan ini pada Maya namun tidak berhasil, bisa jadi Yolan kini sasaran selanjutnya agar semua rencana Mugo terlaksana dengan sempurna. Maka tidak mau menunggu lama, Wisnu segera pergi menuju rumah Maya. Dia ingin memastikan bahwa Yolan baik-baik saja. "Tunggu aku, Yolan, tunggu ayah, nak," batin Wisnu dalam hati. Wisnu pun terus melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Hatinya tidak henti menyebut nama Allah. Ia tidak henti memohon kepada Sang Pencipta agar senantiasa melindungi Yolan dan anak yang ada dalam kandungannya. "Ya Allah, ampuni aku," batin Wisnu terus menjerit. Tidak terasa air matanya tumpah saat menyebut asma Allah. "Masih pantaskah aku meminta bantuan Allah? Akankah Allah mendengar semua jeritanku?" Pikiran Wisnu terus melayang. Ia kini benar-benar merasa ketakutan luar biasa. Ia sangat takut kehilangan Yolan dan calon bayinya. Wisnu semakin cepat melajukan mobilnya sampai tidak terasa dia telah sampai di rumah Maya. Wisnu berlari secepat mungkin dan mengetuk pintu rumah Maya dengan keras, seraya terus memanggil nama Yolan. Namun tidak ada jawaban dari sana. "Yolan!" Kembali Wisnu berteriak dan tidak lama Yolan keluar membuka pintu. Wisnu memeluk istrinya dengan sangat erat. Ia melihat dari atas sampai bawah tidak ada yang terluka sedikit pun. "Syukurlah, Dek, ayo ikut aku. Kamu harus pergi dari rumah ini," ajak Wisnu kepada Yolan. "Apa maksudmu, Mas? Lepaskan aku." Tidak mau berdebat panjang lebar, Wisnu pun memangku Yolan dan segera memasukkannya ke dalam mobil. "Nanti akan aku jelaskan.
Yolan masih terus bertanya apa maksud Wisnu melakukan ini padanya dan akan dibawa kemana dia saat ini. Ayo kita pergi ke rumah orang tua Zidan, Dek. Aku rasa kamu akan aman di sana. Yolan mengerutkan dahinya, tidak mengerti apa yang Wisnu rencanakan kali ini. Mas, sadar mas, apa yang akan coba kamu lakukan kali ini pada keluarga mereka? Hentikan semua ini mas, aku sungguh sedih melihatmu jadi begini, ujar Yolan kebingungan. Aku tidak akan berbuat apapun, Dek. Justru aku akan menyelamatkanmu, karena Mbak Mugo saat ini sedang merencanakan sesuatu, dan aku tidak ingin kamu yang nantinya jadi korban, ujar Wisnu menjelaskan. Tidak apa mas, aku rela menjadi korban, asal jangan orang lain yang terluka akibat ulahmu itu. Sungguh aku benci padamu mas, turunkan aku. Yolan menangis terseduh. Wisnu menghentikan laju mobilnya. Dia merasa tersayat dengan yang baru saja Yolan katakan. Dia rela jadi korban demi melindungi keluarganya Zoya. Mungkin sudah nasibku mas menjadi istri pelaku pesugihan sepertimu. Aku rela mas, lebih baik kamu tumbalkan aku saja daripada kamu mengganggu keluarga Zoya, tukas Yolan. Sungguh aku baru tahu belum lama ini Yol, bahwa Zoya tidak sengaja menemukan keris itu. Aku tidak pernah berniat melukai keluarga Zidan, jawab Wisnu. Tetap saja mas, semua karena ketidaksengajaan akibat ulahmu itu. Bersekutu dengan iblis tidak akan pernah mendatangkan keuntungan mas. Yang ada kau semakin kehilangan mas, ujar Yolan kembali menjelaskan. Iya benar Yol, aku mengakui kesalahanku. Maka dari itu aku ingin bertobat. Seketika Yolan terhenyak saat mendengar kata dari suaminya. Ia benar-benar tidak percaya perkataan Wisnu. Wisnu berderai air mata saat ia berkata bahwa kehamilan Yolan yang membuat dirinya sadar. Ia tidak mau nantinya kelak Yolan dan calon bayinya menjadi korban keegoisan dia selama ini. Benarkah yang kamu katakan mas? Tanya Yolan antusias. Sungguh Yolan, aku tidak main-main. Makanya ayo cepat, kita ke rumah orang tua Zidan untuk menyelesaikan semua ini dengan cepat. Aku pun sudah lelah Yol. Wisnu tidak banyak bicara. Dia segera mengemudi kembali mobilnya dengan cepat untuk segera sampai di rumah Eyang Ajim. Saat di tengah perjalanan, tiba-tiba saja Mugo menghentikan mobil Wisnu dengan berdiri tepat di hadapan mobil itu. Yolan pun sangat gemetaran ketakutan. Wisnu pun merasakan hal yang sama. Wajah Mugo penuh dengan kemurkaan. Wisnu tidak ada pilihan lain, ia harus menabrak Mugo saat ini yang sangat tepat berdiri di hadapan mobilnya. Namun sial pedal gas sama sekali tidak bisa berfungsi saat ia injak berkali-kali. Hanya suara derungan mobil seperti ada yang menghalangi. Ini pasti adalah sihir dari Mugo. Mas, ucap Yolan ketakutan. Tenang dek, kamu sekarang dengarkan aku baik-baik. Bawa mobil ini dengan cepat ke rumah eyangnya Zoya. Aku akan turun untuk menghalangi si tua bangga ini, pinta Wisnu kepada Yolan. Tapi mas, sudah, jangan pedulikan mas. Mas yakin mobil akan berjalan lagi jika kamu yang mengemudikan. Cepat pindah ke sini, mas akan keluar. Wisnu keluar dari kursi kemudi untuk menghadapi Mugo. Posisi beralih, kini Yolan yang pegang kemudi dan mencoba menginjak pedal gas. Benar saja yang Wisnu katakan, mobil kembali berjalan lancar. Yolan telah melaju meninggalkan Wisnu berdua dengan si tua bangka itu. Di sana terlihat di kaca spion Wisnu seperti tengah baku hantam. Dengan terus berdoa, Yolan melajukan mobilnya berharap semoga suaminya kini baik-baik saja. Dan bersambung,
Apakah Wisnu akan selamat dengan pertempuran dengan Mbah Mugoroso? Nanti saya akan lanjutkan ke bagian yang berikutnya. Jadi untuk kalian jangan kemana-mana, tetap stay di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.